Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ramawati. Saat ini saya akan membahas bahasa gaul yang sudah banyak sekali muncul di media sosial atau bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Bahasa gaul ini dapat menimbulkan kekhawatiran karena dirasa dapat menggeser penggunaan bahasa baku. Seperti yang kita tahu, bahwa bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, bahasa Indonesia terbagi menjadi dua ragam, yaitu bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku. Dalam era digital saat ini, muncul bahasa-bahasa baru, yaitu bahasa gaul, yang diciptakan oleh generasi Z. Nah, bahasa-bahasa ini hanya dimengerti oleh generasi-generasi muda atau generasi Z, sehingga generasi yang di atasnya yang mendengar atau melihat bahasa gaul tersebut seringkali tidak mengerti apa yang mereka ucapkan atau mereka maksud, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman atau miskomunikasi. Penggunaan bahasa gaul yang semakin mendominasi seringkali menggeser penggunaan bahasa baku, bahkan dalam keadaan yang formal sekalipun, sehingga menimbulkan pertanyaan, apa sih perbedaan antara bahasa baku dan bahasa gaul? Jadi apa sih perbedaan antara bahasa baku dan bahasa gaul? Bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah resmi bahasa Indonesia, baik dari segi pemilihan kata, tata bahasa, dan ejaannya. Bahasa baku sering digunakan pada situasi yang formal, seperti pendidikan, penulisan ilmiah, dan keadaan komunikasi yang resmi. Sementara itu, bahasa gaul adalah ragam bahasa tidak resmi yang berkembang di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, seperti generasi Z. Bahasa ini digunakan ketika mereka berkomunikasi atau bermain bersama, nongkrong bersama, karena bahasa gaul bersifat fleksibel sehingga terkesan lebih santai. Ada beberapa hal yang mempengaruhi bahasa gaul. Yang pertama adalah bahasa asing, yang kedua adalah budaya, popularitas, dan yang terakhir adalah media sosial. Karena generasi muda atau generasi Z sering banyak menggunakan waktu mereka untuk bermain media sosial, sehingga banyak bahasa-bahasa baru yang muncul di media sosial yang kemudian digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tentunya ada beberapa faktor yang melatar belakangi bagaimana penyebab bahasa gaul dapat mengalahkan penggunaan bahasa baku di era saat ini. Yang pertama yaitu ada pengaruh penggunaan media sosial. Mengapa media sosial? Karena media sosial ini merupakan salah satu ruang yang digunakan oleh generasi muda atau generasi Z untuk menyalurkan kreativitasnya dan juga sebagai sarana untuk berkomunikasi. Karakter komunikasi yang singkat dan cepat pada media sosial dapat mendorong penggunaan bahasa gaul, singkatan, dan istilah viral karena dianggap lebih praktis dan juga lebih ekspresif dibanding dengan bahasa baku, sehingga mereka lebih sering menggunakan bahasa gaul daripada bahasa baku. Yang kedua yaitu lingkungan pergaulan. Seperti yang kita tahu bahwa bahasa gaul ini digunakan untuk membangun kedekatan dan juga solidaritas dalam kelompok maupun pertemanan, sehingga muncul pandangan bahwa penggunaan bahasa baku sering dianggap kaku atau terlalu formal sehingga jarang untuk dipakai dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga yaitu munculnya anggapan bahwa bahasa baku ini merupakan bahasa yang tidak relevan
yaitu sebagian dari generasi muda atau generasi Z menganggap bahwa bahasa baku hanya digunakan dalam bidang akademik saja. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, bahasa gaul dianggap lebih hidup dan lebih mengikuti zamannya. Sehingga ketika mendengar atau melihat orang yang dalam sehari-harinya menggunakan bahasa baku, akan terkesan bahwa dia itu terlalu formal dan tidak santai. Adanya banyak kemunculan bahasa gaul tentunya menimbulkan beberapa dampak yang terjadi akibat dominasi dari bahasa gaul itu sendiri. Beberapa dampak yang muncul diantaranya yang pertama, menurunkan kemampuan dalam berbahasa baku. Seringnya penggunaan bahasa gaul pada generasi muda atau generasi Z menimbulkan kesulitan saat mereka menulis atau bahkan berbicara dalam akademiknya, seperti saat tugas kuliah ataupun menulis laporan, bahkan saat presentasi, sehingga berpengaruh pada nilai akhir yang didapatkannya. Yang kedua yaitu kesalahan dalam berbahasa dianggap sebagai hal yang biasa. Kesalahan dalam penggunaan kata, dalam struktur kalimat, ejaan dianggap sebagai hal yang wajar karena sudah terbiasa dalam penggunaan bahasa yang tidak baku atau bahasa gaul, sehingga tidak mengetahui bagaimana ejaan dan penulisan kata yang benar. Yang ketiga yaitu perubahan makna kata. Banyak kata mengalami perubahan makna akibat penggunaan bahasa gaul, sehingga makna asli menjadi kurang dipahami, seperti penggunaan kata garing yang dalam artiannya itu adalah sesuatu yang kering. Namun dalam bahasa gaul, garing itu diartikan sebagai lelucon yang tidak lucu. Meskipun bahasa gaul memunculkan beberapa dampak negatif, namun bahasa gaul tidak harus sepenuhnya ditolak. Karena bahasa gaul menunjukkan kreativitas dari generasi muda atau generasi Z dalam berbahasa, dan bahasa gaul ini termasuk dalam perkembangan bahasa. Permasalahan yang muncul bukan karena adanya keberadaan bahasa gaul, tetapi ketidakmampuan seseorang yang tidak tahu kapan menggunakan bahasa gaul dan kapan menggunakan bahasa baku. Tentunya ada beberapa upaya yang harus dilakukan dalam menyeimbangkan bahasa gaul dan bahasa baku yang sesuai dengan kaidah resmi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu kesadaran konteks. Generasi muda atau generasi Z perlu memahami bahwa setiap situasi membutuhkan ragam bahasa yang berbeda, sehingga dibutuhkan pemahaman situasi kapan waktunya menggunakan bahasa gaul atau menggunakan bahasa baku. Yang kedua adalah pendidikan bahasa. Pembelajaran bahasa Indonesia dapat mengajarkan mengenai perbedaan penggunaan dari bahasa baku maupun bahasa gaul. Pembelajaran ini dapat dilakukan secara contoh nyata sehingga lebih dimengerti. Yang ketiga yaitu berbahasa yang baik di media sosial. Saat kita menggunakan media sosial, kita dapat menjadi contoh bagaimana kita menggunakan bahasa yang baik tanpa mengurangi daya tarik, sehingga meminimalisir munculnya masalah ataupun hal-hal negatif yang akan terjadi. Fenomena ini mencerminkan perubahan pola berkomunikasi pada generasi muda atau generasi Z di era digital. Bahasa gaul bukanlah musuh dari bahasa Indonesia, namun bahasa baku tetap harus dijaga keberadaannya. Kunci utamanya yaitu keseimbangan dan kesadaran setiap pribadi dalam berbahasa
agar bahasa Indonesia tetap berfungsi sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan identitas bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai generasi muda, kita dapat menggunakan bahasa gaul, namun kita harus menjaga keseimbangannya antara bahasa gaul dengan bahasa baku. Kita juga dapat membaca situasi kapan kita menggunakan bahasa gaul dan kapan kita menggunakan bahasa baku, sehingga eksistensi bahasa Indonesia tetap terjaga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf apabila ada salah kata dan salah mengucapkan sesuatu. Saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.